Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terina Safitri, 2017-2379. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Mbak Irmawati selaku dosen dari mata kuliah Jepang dan Negara Industri mengenai perkuliahan online di masa pandemi. Tema perkuliahan yang paling menarik dan berkesan menurut saya adalah mengenai developmental state Korea Selatan. Mengapa? Karena menurut saya tema ini sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Dari tema ini kita bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk kembali dari keterpurukannya pasca perang Korea, di mana baik perekonomian maupun perpolitikan Korea Selatan sempat hancur. Di sini kita juga bisa melihat peran penting yang diambil oleh Jepang dalam pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Di sini Jepang memberikan banyak bantuan terhadap Korea Selatan, baik itu secara dana uang maupun teknologi lainnya untuk membantu pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Apa relevansinya tema perkuliahan tadi terhadap kehidupan sehari-hari? Menurut saya, dalam kasus tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Dilihat dari bagaimana usaha Korea Selatan untuk kembali bangkit dari keterpurukannya dengan bantuan Jepang tentunya, dapat kita ambil pelajaran bahwa meskipun kita dalam keadaan terpuruk seperti apapun, jika kita terus berusaha dan berupaya melakukan segala hal, dan tidak lupa dengan bantuan orang-orang di sekitar kita, maka kita pasti dapat bangkit dari keterpurukan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa suka dan duka selama perkuliahan daring ini? Tentu selama masa pandemi ini, perkuliahan online memiliki suka dan dukanya sendiri bagi saya. Yang pertama sukanya, yang pertama adalah kita lebih bisa mengirit uang, karena kita tidak perlu mengeluarkan untuk bensin ataupun angkutan umum. Kemudian yang kedua adalah perkuliahan ini bisa kita lakukan di mana saja. Jika kita terpaksa harus keluar rumah, maka kita tetap dapat bisa melakukan perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat bisa mengeluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Jika sebelumnya kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar karena kita harus pergi ke kampus untuk kuliah, kemudian mengerjakan tugas-tugas kuliah dan kegiatan-kegiatan perkuliahan lainnya, maka sekarang kita lebih bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga. Tetapi tidak dapat dipungkiri ada dukanya juga. Seperti yang pertama adalah menurut saya selama perkuliahan online ini, karena kita tidak dilakukan secara tatap muka, bagi saya sedikit sulit untuk memahami materinya, karena menurut saya pembelajaran yang paling efektif adalah dengan tatap muka. Kemudian yang kedua adalah bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan kuliah kerja lapangan, seminar proposal, dan juga skripsi, hal ini sedikit menyulitkan untuk melakukan bimbingan. Karena bimbingan yang dilakukan juga secara online, maka itu sedikit menyulitkan karena untuk menghubungi dosennya itu sendiri kan tidak bisa secara langsung. Lalu juga semua itu terkendala terhadap jaringan, karena jaringan internet tidak selalu bagus, karena jadi terkadang pembelajaran yang dilakukan itu terhalang karena jaringan internet yang sedikit buruk. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan moral yang dapat kita ambil selama untuk menghadapi masa pandemi ini? Tentu selama masa pandemi ini memberikan banyak kesulitan dan kerugian bagi kita. Namun tidak hanya hal buruk saja, dengan adanya pandemi ini, hal baik juga dapat kita jadikan sebagai pelajaran, seperti bagaimana akhirnya kita dapat meluangkan lebih banyak waktu dengan keluarga kita. Terus kita juga menjadi lebih peduli terhadap PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Mungkin yang awalnya kita tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti memakai masker saat keluar atau sering mencuci tangan setelah melakukan banyak kegiatan, hal itu membuat kita lebih peduli untuk melakukan itu. Kita lebih aware terhadap kesehatan kita, seperti sering mencuci tangan, memakai masker saat keluar. Kemudian kita juga menjadi lebih peduli untuk membersihkan lingkungan rumah kita, kemudian menjaga kesehatan kita dengan melakukan olahraga dan juga rajin mengkonsumsi vitamin. Saya melihat diri saya 5 tahun ke depan, semoga ke depannya saya ingin memiliki pekerjaan yang stabil dan dapat membangun karir saya dengan baik, sehingga saya bisa untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan ke depannya, termasuk seperti memberikan segala sesuatu yang orang tua saya inginkan. Saya juga ingin di 5 tahun ke depan semoga semua hal yang belum saya dapat capai di hari ini dapat tercapai di dalam waktu 5 tahun ke depan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.